sudah mesti ngecek ambisimu itu sejalan dengan visinya Tuhan atau berlawanan. Ya. Baik itu di usaha, di bisnis, di profesi, di gereja, di pelayanan, visimu sejalan apa berlawanan dengan visinya Tuhan. Panggilan Tuhan yang pertama adalah panggilan untuk mimpin orang lain. Ya, bukan sekedar mimpin departemen, bukan sekedar mimpin proyek, mimpin orang lain. Ini yang paling utama dan paling sulit. Bahwa semua di dalam dunia ini, semua visi itu ada price tag-nya. Semua visi itu ada label harganya. Ya, visi yang besar, labelnya juga harganya mahal. Di pasal 11-12 ini saya beri judul menarik keluar, memunculkan roh kepemimpinan yang tersembunyi di dalam diri saudara. Ya, jadi ambil pelajarannya Abraham. Abraham itu sama sekali dulu nggak kelihatan bahwa dia seorang leader. Tapi sekarang kita tahu tidak ada mungkin orang yang pernah hidup di bumi yang punya pengaruh seluas Abraham. Ya, 3 agama besar, ya Kristen, Islam, Yahudi semua merujuknya kembalinya ke Abraham. Jadi sebagian besar orang di dunia ini melihat Abraham sebagai cikal bakal imannya. Tapi dia waktu awal-awalnya tidak kelihatan sama sekali. Dia cuma dikatakan dia punya istri, tidak punya anak, karena istrinya mandul, ikut bapaknya ke Haran. Jadi menarik keluar. Pelajaran buat kita bagaimana kita belajar dari sini untuk lihat kadang-kadang kalau kita ketemu orang yang kolerik, yang sanguin, langsung kelihatan. Kayak kepemimpinannya langsung kelihatan. Tapi banyak pemimpin hebat, itu kadang-kadang orang-orang yang pendiam, orang-orang yang pemalu, bahkan orang pragmatik sekalipun, kadang-kadang ada roh kepemimpinan dalam dia yang perlu digali dan dikeluarkan. Itu yang kita mau pelajari, yang saya pelajari dari kejadian 11-12 ini. Tapi sebelum masuk ke sana, ada yang menarik. Dikatakan dalam kejadian 11 ayat 6, dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa, artinya satu identitas, dengan satu bahasa, artinya komunikasi dengan satu connect di antara mereka. Ya. Untuk semuanya, Tuhan yang ngomong Tuhan ya, ini barulah permulaan usaha mereka bangun Menara Babel. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan terlaksana. Tuhan memberitahu pada kita ya, bahwa 2 hal ini, kalau kita ini satu bangsa, satu identitas, ya, dan kemudian kita connect satu bahasanya, relationship-nya kuat, apapun yang kita kerjakan bersama-sama, tidak ada yang mustahil. Identitas itu sumbernya dari value kita. Apakah Tuhan yang paling penting dalam hidup kita, dalam keluarga, di tempat pelayanan, di gereja, identitasnya sama enggak? Kadang-kadang di gereja yang begitu rohani pun identitas orang bisa beda-beda. Value-nya beda-beda ya enggak. Banyak hal mustahil bagi mereka. Ya. Syarat pertama, identitas atau value-nya sama. Di keluarga sama, di gereja sama, di pelayanan sama, di bangsa sama. Yang kedua, ngomong sama. Ya, kalau kita di perjanjian baru, kita ngomong dalam bahasa yang sama, yaitu bahasa kasih. Kalau semua ngomong dalam bahasa kasih, powerful sekali. Tidak ada yang tidak mungkin. Dalam kesatuan roh, kesatuan jiwa, tidak ada yang tidak mungkin. Ya, itu luar biasanya. Tuhan beri kunci, tapi ini memang doanya Tuhan Yesus juga di Yohanes 17 yang sampai hari ini belum terjawab. Gereja pecah-pecah, ya saling bersaing dan segala macam. Kalau kita identitasnya sama, bahasanya sama, bahasa kasih, tidak ada yang mustahil. Kok cuman kanker, mati hidup pun tidak ada yang mustahil. Topik pertama yang saya pelajari dari kejadian 11 adalah 4 jalan menuju kekacauan atau kegagalan. 4 jalan atau 4 path, jalur
menuju kepada kehancuran. Apa itu? Yang pertama, saya ambil dari Kejadian 11 ayat 4c. Mereka berkata, marilah kita cari nama supaya jangan kita terserak ke seluruh bumi. Jadi motifnya, ya, visinya, goalnya dari semua ini adalah supaya tidak terserak, tidak tersebar ke seluruh bumi. Tuhan sejak awal maunya manusia itu tersebar ke seluruh bumi. Ya, kita sudah belajar di kejadian satu, kejadian dua. Kenapa Tuhan mau menciptakan kita? Karena kita harus mewakili, membawa kewibawaan Allah ke seluruh pelosok dunia ini. Amanat agung juga sama, pergilah ke seluruh dunia. Ya. Tuhan maunya kita ini pergi, nyebar, mewakili Allah di semua pelosok dunia. Ini orang-orang di kejadian 11 berlawanan. Visinya misalign, ambisinya berlawanan dengan visinya Tuhan. Ya jelas kacau. Ya. Jadi sudah mesti ngecek ambisimu itu sejalan dengan visinya Tuhan atau berlawanan. Ya. Baik itu di usaha, di bisnis, di profesi, di gereja, di pelayanan, visimu sejalan apa berlawanan dengan visinya Tuhan. Kejadian 11 ini visinya orang-orang berlawanan arus dengan visinya Tuhan. Tuhan ingin mereka nyebar jadi berkat, mereka inginnya kumpul, tidak nyebar kemana-mana. Nomor dua, dikatakan di Kejadian 11 ayat 4a. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Bahasa Inggrisnya heaven. Ya. Yang puncaknya sampai ke heaven, ke langit. Ya. Nah, kedua adalah tinggi hati, sombong, menantang kedaulatan Tuhan. Kita mau pucuknya bangunan ini nyentuh surga, ya, nyentuh langit, touch the heavens. Nah, manusia dari waktu ke waktu, termasuk kita kadang-kadang tidak sadar. Ya, kita challenge ini sesungguhnya yang memutuskan, yang megang wewenang saya apa Tuhan. Ya, baik itu dalam pelayanan, baik itu di dalam pekerjaan, baik itu dalam perjodohan, dalam bangun keluarga, di dalam pertemanan, dalam kongsi bisnis, segala macam. Kita challenge God. Yang wewenang, yang ngambil keputusan Tuhan apa saya. Ya, that's pride atau ketinggian hati. Itu the mothers of all sin, akar dari semua dosa. Nomor tiga, dikatakan di 11 ayat 4b, mari kita bangun sebuah kota dan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Mari kita cari nama bagi kita sendiri. Nah ini manusia, daging, ya, ego. Ya. Yang ketiga yang menyebabkan kehancuran, jalan ketiga adalah berpusat pada diri sendiri. Egois, cari nama buat diri sendiri. Kadang-kadang kita pikir yang beginian ini hanya ada di politik. Ya politik orang cari nama buat dirinya sendiri. Ya aku ini paling hebat, pilihlah aku. Gitu. Atau di bisnis, ya promosi, aku paling hebat. Atau di mana? Tapi kejadiannya juga sama di gereja. Di pelayanan juga banyak yang seperti ini. Aku paling hebat. Cari nama buat diriku sendiri. Ya. Cari popularitas buat diriku. Bangun nama. Orang bilang bangun kerajaannya sendiri, bangun plang sendiri, ya, supaya namanya dikenal, bukan nama Tuhan Yesus. Nomor 4 adalah diambil di Kejadian 11 ayat 7. Marilah kita turun, kata Tuhan, dan mengacaukan bahasa mereka di sana agar setiap orang tidak dapat mengerti bahasa sesamanya. Hancur menara Babel karena mereka tidak ngerti bahasa satu dengan yang lain. Semua orang ngomong, tidak ada yang dengerin. Ya. Tidak nangkep apa yang dimaksud orang lain. Sama juga di dalam organisasi, dalam keluarga, di dalam perusahaan, pelayanan. Kalau semua orang ngomong, tidak ada yang dengerin, ya, rusak, pasti hancur. Tidak ada komunikasi. Ya. Semua orang pengennya ngomong. Sama dengan kita dengan Tuhan juga sama. Kalau kita ngomong terus tidak mau dengerin Tuhan, rusak juga. Jadi
Bahasanya sama, mesti ada yang ngomong, ada yang dengerin. Kalau semua ngomong semua, ya enggak ketemu. Ya, jadi komunikasi yang buruk, tidak connect, tidak nyambung, tidak saling ngerti, itu part keempat. Jadi ada empat hal yang menyebabkan organisasi, keluarga, gereja, pelayanan chaos atau gagal atau hancur. Satu adalah visi kita, ambisi kita berlawanan dengan apa yang Tuhan mau capai, visinya Tuhan. Yang kedua adalah ketinggian hati. Kita challenge, kita mau membangun sesuatu yang sampai ke langit puncaknya. Kita mau affirm ourselves. Yang ngambil keputusan ini Tuhan apa saya. Yang ketiga, ego, ya, berpusat ke diri sendiri, mau membangun nama, popularitas buat diri kita sendiri. Dan yang nomor keempat, komunikasi yang tidak jalan. Pelajaran kedua, topik kedua yang kita mau pelajari, saya kasih judul Saat Tuhan Memanggil Seorang Pemimpin. Saat Tuhan memanggil seorang pemimpin. Nomor satu, pada saat dia memanggil seorang pemimpin, dia memanggil orang itu untuk memimpin orang lain. Nah, ayatnya di Kejadian 12 ayat 4. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Seseorang itu pemimpin kalau ada yang ikut dia. Kalau dia punya jabatan direktur, dia disebut sebagai pemimpin besar, tapi tidak ada yang ikut dia, dia bukan pemimpin, abal-abal. Ya. Namanya pemimpin, ada yang ikut dia. Jadi setiap kali Tuhan memanggil pemimpin, dia bukan dipanggil untuk memimpin proyek, ya, bukan jadi pemimpin sekedar ketua proyek A, proyek B. Waktu Tuhan manggil pemimpin, yang pertama-tama adalah mimpin orang lain. Amanat agung mengatakan muridkan semua orang. Pada saat kita taat memuridkan orang, orang ikut kita. Jadi panggilan pertama kali, saudara siapapun juga, Tuhan panggil saudara sebagai pemimpin. Artinya mesti ada orang ikut saudara. Nah, sekarang ada enggak yang ikut saudara? Tuhan memanggil saudara sebagai pemimpin. Ada enggak orang ikut saudara? Ya. Panggilan Tuhan yang pertama adalah panggilan untuk mimpin orang lain. Ya, bukan sekedar mimpin departemen, bukan sekedar mimpin proyek, mimpin orang lain. Ini yang paling utama dan paling sulit. Ya. Karena mimpin orang lain tidak sekedar dibutuhkan apa yang kita omongkan, tapi apa yang mereka lihat dari hidup kita, peneladanan. Nomor dua, waktu Tuhan manggil pemimpin, manggil saudara sebagai pemimpin, ya, kita dipanggil untuk meninggalkan sesuatu. Ya. Di Kejadian 12:1 berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapakmu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi waktu Tuhan panggil kita sebagai pemimpin, kita datang, artinya kita meninggalkan sesuatu. Sesuatu itu apa? Hidup lama kita, dalam kasusnya Abraham ini, yang ditinggalkan apa? Mungkin rasa aman yang semu. Dia merasa kalau dia di negerinya, ya, gampang kalau kelaparan tinggal ke rumah tetangganya, omnya, sepupunya, dan segala macam. Aman sosial ekonomi, ya kita takut kalau nanti nggak ada nasi besok gimana gitu. Yang pertama Tuhan panggil kamu tinggalkan yang kamu andalkan, yang menjadi jaminanmu tinggalkan. Yang kedua Tuhan berkata sanak saudaramu, negerimu tinggalkan sanak saudaramu dan rumah bapakmu. Ya, jadi lingkungan yang kita udah biasa. Kebiasaan ini membuat kita rasa nyaman. Jadi Abraham dipanggil tinggalkan rasa nyaman, tinggalkan jaminan yang kamu andalkan supaya kamu bisa mengandalkan Tuhan. Saudara dipanggil, pertanyaannya dipanggil untuk meninggalkan apa? Ya Abraham meninggalkan rasa nyaman, jaminan, negerinya, keluarganya. Saudara dipanggil meninggalkan apa? Selalu ada dipanggil itu meninggalkan sesuatu. Ya. Yang ketiga, kalau Tuhan panggil seorang pemimpin, dia panggil orang ini untuk mendekat ke Tuhan. Panggilkan, ayo sini, mendekat. Ya. Dipanggil bukan berarti pergi jauh, dia mendekat ke Tuhan. Jadi Tuhan ingin berinteraksi dengan pemimpin, berdiskusi, berinteraksi, menyatakan dirinya pada pemimpin. Jadi saudara dipanggil sebagai pemimpin, Tuhan ingin dekat dengan saudara.
Ya, manggil Tuhan, ayo dekat sini, dekat. Karena Tuhan ingin menyatakan dirinya. Di Kejadian 12:7, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berkata, aku akan memberikan tanah ini kepada keturunanmu. Di sana ia membangun mezbah bagi Tuhan. Kalimat berikutnya, yang telah menampakkan diri kepadanya. Tuhan yang menampakkan diri. Jadi kira-kira kalimatnya gitu. Dia membangun mezbah kepada siapa? Kepada Tuhan yang menampakkan diri. Bukan Tuhan yang sembunyi. Bukan Tuhan yang tidak kelihatan. Bukan Tuhan yang jauh. Dia membangun mezbah untuk Tuhan yang menampakkan diri. Tuhan panggil saudara untuk mengalami dia. Untuk melihat dia. Untuk diskusi, berinteraksi dengan dia. Dan yang terakhir, Tuhan panggil seorang pemimpin. Untuk apa? Untuk terus maju bergerak sampai ke tujuan. Ya, tidak berhenti dan mati di Haran. Dikatakan pasal 12 ayat 8, setelah itu ia meneruskan perjalanannya ke selatan, ke daerah berbukit, sebelah timur kota Betel, dan berkemah di antara Betel dan kota Ai. Betel sebelah barat dan Ai sebelah timur. Juga di situ mendirikan mezbah dan menyembah Tuhan. Ayat berikutnya dikatakan dia berjalan lagi terus sampai ke Negev. Ya. Jadi dipanggil Tuhan bukan untuk sekedar satu tempat terus kita parkir situ selama-lamanya. Ya. Tetapi untuk bergerak, progres terus. Barangkali di atas saudara malam ini ada yang sudah parkir terlalu lama di tempatmu. Engkau dulu ngalami Tuhan yang hebat, tapi sudah sekian lama engkau parkir di tempatmu, engkau pikir itu tanah Kanaan, padahal itu Haran. Tuhan memanggil seorang pemimpin selalu bergerak. Dunia ini bukan rumah kita. Kita selalu bergerak. Kita bisa berhenti di rest area sebentar, refleksi, sabat, tapi jalan lagi seperti Abraham. Bergerak terus. Jadi jangan parkir terlalu lama. Ya, jangan terlalu lama mapan jauh tempat. Dipanggil Tuhan yang keempat sebagai pemimpin, terus bergerak, maju. Bertanya pada dirimu sendiri, ya, dibanding 5 tahun lalu, apakah saya makin maju dalam hal pelayanan, dalam hal hubungan dengan Tuhan, dalam hal dampak, dalam hal pengenalan akan Tuhan, terus bergerak maju. Ya, banyak orang kalah bukan karena dikalahkan iblis, tapi karena dia berhenti kelamaan. Ya, parkir terlalu lama di Haran dan mati di Haran. Allah memanggil Abram, yang poin nomor 2 tadi. Dipanggil untuk apa? Meninggalkan negerinya. Nah, panggilan Tuhan ada implikasi, saudara tidak bisa tetap pegang yang lama, mau pegang Tuhan juga nggak bisa. Ya, Abraham datang ke Tuhan, meninggalkan hidup lamanya. Apa saja yang meninggalkan Abraham? Negerinya, komunitasnya, sanak saudaranya, rumah ayahnya, jaminan sosial, jaminan ekonomi, rasa nyaman, rasa aman. Supaya apa? Supaya Abraham bisa bergantung pada Tuhan semata. Nah, pertanyaan refleksi di dalam sini, ya, Tuhan panggil saudara untuk ninggalin apa? Hari ini, kalau saudara lihat ke dalam, apa sih yang Tuhan mau saudara tinggalkan? Panggilan Tuhan hari ini buat saudara untuk memimpin. Abraham disuruh ninggalkan, ada yang mungkin dipanggil meninggalkan kekhawatiran, ketakutannya, atau meninggalkan apa? Persepsinya, pemahamannya. Abraham dipanggil meninggalkan jaminan, ekonomi sosial nyaman, aman, security, supaya bergantung pada Tuhan. Saudara, salah satunya adalah kalau sudah datang ke Tuhan, pasti diminta meninggalkan sesuatu. Apa itu? Ada 4 langkah penting bagaimana menarik keluar roh kepemimpinan dalam dirinya Abraham. Tadi saya katakan kadang-kadang dalam dalam sebuah perusahaan, di keras, di gereja, yang nonjol dulu biasanya ya orang-orang yang kolerik, orang-orang yang sanguin, kelihatan langsung kayak bisa mimpin, gampang bergaul. Abraham bukan model seperti itu. Ya, nggak kelihatan dan banyak orang saya temui dalam hidup saya yang kelihatannya pemalu, kelihatannya nggak mau tampil, yang kelihatannya kayak nggak menonjol, tapi justru
kemudian jadi pemimpin yang luar biasa, dampaknya luar biasa bagi kerajaan Tuhan, bagi dunia. Nah, kita punya tugas untuk narik keluar, memunculkan roh kepemimpinan ini dalam diri orang di sekitar kita. Jangan hanya perhatikan yang menonjol, ya. Kita harus lihat yang tidak kelihatan, yang tidak jadi perhatian banyak orang, ya. Notice di unnotice. Kita perhatikan kalau kita pas kumpul, jangan sekedar mata kita tertarik pada orang yang kelihatannya pandai bicara, yang kelihatannya penampilannya berbeda, tapi kita perhatikan juga yang unnoticed, yang kadang-kadang tidak kelihatan, terselip di mana. Di situ mungkin ada mutiara yang luar biasa. Belajar dari peristiwa Abraham ini, ada 4 hal yang kita bisa kerjakan, kita kadang tidak sadar, dari seorang gadis yang pemalu, dari seorang pemuda yang kelihatannya tidak ada istimewanya waktu muda, waktu anak-anak, tapi kemudian bisa dimunculkan jadi yang luar biasa. Yang pertama, Tuhan itu stimulit, ya, menyalakan, merangsang mimpi dan visinya Abraham melalui Terah. Jadi Kejadian 11 ayat 31 dari Ur Kasdim, Terah membawa Abram anaknya, Lot anak Haran, cucunya, dan Sarai menantunya, istri Abram, ke tanah Kanaan. Bisa dipahami bahwa panggilan Tuhan dalam pemahaman ini adalah pada Abram. Ya, Abram yang dipanggil, ya, Bapak orang beriman. Tapi seperti saya katakan tadi, banyak kali untuk melangkah pertama itu sulit. Pemimpin manapun, ya, biasanya untuk meninggalkan kenyamanan, meninggalkan jaminan, tidak gampang. Ya. Nah, disinilah era dipakai Tuhan berperan. Dia buka jalan, kelewati pagar kotanya Ur Kasdim sampai ke Haran. Jadi yang pertama yang dikerjakan seorang pemimpin untuk menampilkan, mengeluarkan kepemimpinan orang lain adalah diekspos. Ya, Abramnya dibukakan, kelihatan, ditunjukkan kemungkinan-kemungkinan, mimpi-mimpi, visi-visi melalui Terah, diajak keluar, diekspos, ditunjukkan di luar Ur Kasdim. Itu ada Tuhan juga, ada Tuhan yang luar biasa. Ini nomor satu, ya, expose orang-orang yang sudah pimpin, yang sudah lihat punya kapasitas, tapi tidak kelihatan, pemalu lah, terselip di mana, ya, diekspos, dibukakan dengan pengalaman-pengalaman bersama Tuhan. Nomor dua, saya sekali lagi ambil di Kejadian 12 ayat 1, Tuhan berfirman pada Abram, tinggalkanlah negerimu, sanak saudaramu, rumah ayahmu, serta pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Yang nomor dua, kalau kita mau membangkitkan roh kepemimpinan seseorang adalah di-challenge orangnya, dibangkitkan keberaniannya untuk bayar harga. Kalau cuma dielus-elus saja, tidak keluar keberaniannya. Jadi di-challenge, ditantang, ya, untuk berani bayar harganya. Setelah ditunjukkan mimpinya, diekspos, dibukakan tentang apa yang mungkin terjadi dengan hidupnya. Kemudian nomor dua adalah ditantang bahwa semua di dalam dunia ini, semua visi itu ada price tag-nya. Semua visi itu ada label harganya. Ya, visi yang besar labelnya juga harganya mahal. Ditantang oleh Tuhan, berani tidak tinggalkan ini, ya, untuk supaya memenuhkan dream, mimpi, visi yang dari Tuhan tadi. Yang nomor satu, mimpinya dibangunkan. Nomor dua, di challenge untuk bayar harganya agar mimpi itu tercapai. Nomor tiga, di dalam pasal 12 ayat 3 dikatakan, semua suku bangsa di bumi akan diberkati melalui kamu. Jadi yang ketiga ini yang dikobarkan adalah passionnya lewat inspirasi. Tuhan katakan di depan itu luar biasa. Lewat keturunanmu semua bangsa di bumi akan diberkati. Jadi yang dibangkitkan adalah passionnya lewat inspirasi. Seperti waktu Yesus manggil si Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus, dia katakan, ikut aku jadikan kamu penjala manusia. Sesuatu yang sangat besar sekali. Sama Abraham dipanggil Tuhan, ikut, ya, pergi ke tanah perjanjian, ke negeri yang akan kutunjukkan. Aku akan jadikan kamu berkat buat seluruh dunia. Dibukakan
kemungkinan-kemungkinan yang luar biasa di depan. Passionnya digerakkan, dibangunkan. Semua yang membuat dampak di bumi ini selalu dikerjakan dengan passion. Bukan sekedar dengan keahlian, bukan dengan kemahiran, bukan sekedar dengan ketekunan, tapi dengan passion. Dengan sepenuh hati. Dan yang keempat, ya, lagi Kejadian 12:7, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berkata, aku akan memberikan tanah ini kepada keturunanmu. Jadi Tuhan menampakkan diri, dia hadir, dia bersama. Dalam perjalanan Abraham, di waktu ke waktu Tuhan hadir. Tuhan memberikan friendship, the gift of friendship, anugerah pertemanan. Memimpin itu seperti berteman, ya tidak jaga jarak dengan orang yang dipimpin. Jadi kalau kita mau membangkitkan kepemimpinan, selain diberi visi, dipantang untuk membayar harganya, diinspirasi untuk bangkit semangatnya, yang keempat diberi jaminan kamu tidak akan jalan sendiri. Aku akan berjalan bersama kamu sampai ke Mesir sekalipun, ya, sampai tanah paling jauh sekalipun, tidak pernah sendirian lagi. Ada empat hal ini. Kalau sudah ingin bangkitkan leadership di anak-anakmu, di cucumu, ya, di keponakanmu, di adikmu, atau di orang-orang yang sudah pimpin, yang kelihatannya di murid-murid saudara di TK saudara. Mungkin kelihatannya yang malu-malu, tidak menonjol di kelas, tidak begitu pinter. Tapi kalau empat hal ini sudah terapkan, akan muncul pemimpin besar lewat hidupnya. Slide saya terakhir, orang yang dampaknya begitu luas, selalu ada terah yang bukakan jalan. Ya. Awalnya mungkin dia pemalu, tidak berani ngelangkah sendiri, dipanggil Tuhan tapi awang-awangan, tidak mau meninggalkan Ur Kasdim. Ada Terah yang nolong dia, buka jalan, diekspos, digandeng keluar dari Ur Kasdim sampai ke Haran. Pertanyaan buat masing-masing saudara, siapakah Abraham saudara? Yang saudara harus bantu, tolong bukakan jalannya. Mungkin takut langkah pertama, takut bayar harganya, takut ninggalkan ini, Ur Kasdim, tapi ada Terah, ada saudara. Ya. Siapakah Abraham saudara? Jadilah Terah bagi Abraham. Terah menyingkirkan kesulitan Abraham yang pertama, mengambil langkah meninggalkan Ur Kasdim. Lihat sekeliling saudara, mungkin itu anakmu, mungkin itu keponakan, cucu, orang di gereja, orang di pelayanan, yang dipanggil Tuhan untuk hal-hal besar. Jadi Terah, ya, buka jalan, ngambil langkah supaya dia bisa berani melangkah bersama saudara. Dia akan dipakai luar biasa, lebih hebat dari saudara, lebih hebat dari saya. Ya, tapi Terah itu punya jasa besar sehingga Abraham bisa mewarisi semua janji Tuhan.